Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D, izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Zawa Ainur Praselia, NIM 059. Kedua ada Rudianto, NIM 028. Tiga ada Nanda Putri Sabila, NIM 155. Ketiga ada saya sendiri, Revidatri Yuliana, NIM 184. Kelima ada Farida Tunasihah, NIM 199. Dan Nafareza Belfayuna, NIM 201. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Farida. Faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Jadi keberhasilan penetasan telur dalam inkubator itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yang harus diatur dengan tepat. Salah satu faktor utamanya yaitu, mohon maaf slide-nya hilang. Hah? Masih ada kok. Ini udah muncul lagi. Mohon maaf ya, ada kendala di saya. Lanjut ke, jadi suhu yang ideal untuk penetasan telur biasanya berkisar antara 37,5 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Tingkat kelembaban di antara 50 sampai 55 derajat Celcius pada inkubasi awal dan akan meningkat 65 hingga 70 derajat Celcius 70% menjelang penetasan. Untuk faktor lingkungan lainnya ada di bagian posisi telur yang ada di dalam inkubator. Jadi telur itu harus ditempatkan dengan benar, dengan posisi yang miring atau horizontal, dengan untuk memastikan distribusi panas yang merata dan perkembangan embrio yang optimal. Jadi kan kalau di mesin tetas telur itu kan ada buat yang mengatur kelembaban ya. Nah, fungsi untuk telurnya itu diputar-putar itu agar panasnya itu merata di seluruh bagian telur tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Putri. Selanjutnya ada perbedaan hasil penetasan pada media mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Perbedaan utama antara hasil penetasan pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2 dapat dilihat dari tingkat kematian embrio dan daya tetas yang dicapai. Contoh pada mesin tetas 1, tingkat kematian embrio mencapai 7%, sementara pada mesin tetas 2 hanya 3%. Hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan suhu dan kelembaban yang digunakan pada kedua mesin. Mesin tetas 1 diatur pada suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan 60%, yang mungkin kurang ideal untuk penetasan telur dari induk berumur 24-30 minggu. Sebaliknya, mesin tetas 2 dengan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%, tampaknya lebih sesuai untuk telur dari induk berumur 32-40 minggu, sehingga menghasilkan tingkat kematian embrio yang lebih rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafareza. Selanjutnya, perbedaan hasil penetasan pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Performa anak ayam yang dihasilkan juga menunjukkan perbedaan. Anak ayam dari mesin tetas 2 memiliki performa yang lebih baik, mungkin disebabkan oleh kombinasi kondisi inkubasi yang lebih optimal dan kualitas telur yang lebih tinggi dari induk yang lebih tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa mesin tetas 2 dengan setting suhu dan kelembapan yang lebih tinggi memberikan kondisi yang lebih baik untuk penetasan telur dari induk yang lebih tua, sehingga menghasilkan tingkat kematian embrio yang lebih rendah, daya tetas yang lebih tinggi, dan performa anak ayam yang lebih baik dibandingkan mesin tetas 1. Kondisi kesehatan dan usia induk ayam sangat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Induk ayam yang sehat dan dalam kondisi optimal cenderung menghasilkan telur dengan kualitas yang lebih baik, yang penting untuk perkembangan embrio yang sehat.
Next, dibacakan oleh Revita. Selanjutnya ada pengaruh induk dan telur terhadap keberhasilan penetasan. Kualitas telur itu sendiri sangat penting untuk keberhasilan penetasan. Faktor seperti ukuran telur, integritas cangkang, dan kualitas interior telur, misal seperti kuning telur dan putih telur, semuanya berpengaruh terhadap perkembangan embrio. Faktor lingkungan selama penyimpanan telur sebelum penetasan juga mempengaruhi keberhasilan penetasan. Telur yang disimpan terlalu lama atau dalam kondisi yang tidak optimal, seperti suhu terlalu tinggi atau rendah, kelembapan yang tidak sesuai dapat mengalami penurunan kualitas yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat penetasan. Penyimpanan yang baik seperti menjaga telur pada suhu dan kelembapan yang tepat serta meminimalkan waktu penyimpanan sebelum penetasan sangat penting untuk memastikan telur tetap dalam kondisi baik hingga siap untuk diinkubasi. Keberhasilan penetasan sangat bergantung pada kesehatan dan kondisi induk, kualitas telur yang dihasilkan, serta praktik penyimpanan dan penanganan telur yang tepat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Zahwa. Baik, selanjutnya itu ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Kelembapan dalam inkubator juga memainkan peran penting dalam interaksi ini. Kelembaban yang optimal mencegah penguapan air berlebihan dari telur, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam telur dan mendukung perkembangan embrio. Telur dengan cangkang yang lebih tipis atau pori-pori lebih besar, yang mungkin lebih umum pada telur dari induk yang lebih muda atau kurang sehat, membutuhkan tingkat kelembapan yang lebih tinggi untuk mencegah dehidrasi. Kelembaban yang tidak memadai dapat menyebabkan embrio mengering, sementara kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan permasalahan pernapasan pada embrio. Selanjutnya dibacakan oleh Rudianto. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dari kelompok D sudah selesai pemaparan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok C? Oke, perkenalkan nama saya Kausar, NIM D1A022206. Izin bertanya, induk yang optimal itu seperti apa ya? Selain induk yang sehat, itu mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik gimana? Terima kasih. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya itu saja, Mbak. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami berdiskusi. Mungkin saya boleh menjawab pertanyaan dari Mas Kausar yang tentang ciri induk yang optimal ya. Tadi kan ada ciri induk yang sehat. Ini ciri induk yang optimal itu bagaimana sih? Kalau menurut saya ya, eh, induk unggas yang optimal itu biasanya mempunyai ciri khas yang pertama yaitu produktivitas yang tinggi. Itu mampu menghasilkan telur atau daging dengan efisien dan konsisten gitu. Terus yang kedua ada kesesuaian lingkungan, mampu beradaptasi dengan baik dalam lingkungan.
Itu biasanya termasuk suhu, kelembaban, dan ventilasi. Biasanya kalau induk yang optimal itu bisa menyesuaikan lingkungannya atau beradaptasi. Yang ketiga itu fertilitas yang baik, mampu menghasilkan telur atau anak yang berkualitas dengan tingkat fertilisasi yang tinggi. Itu bisa disebut sebagai induk yang optimal. Karena apa? Karena kalau induk menghasilkan telur yang banyak atau telur yang bagus, itu berarti telurnya itu berasal dari induk yang optimal begitu, Mas. Maksudnya itu sehat iya, terus juga tidak terkena penyakit gitulah, Mas. Terus yang terakhir itu ada karakter genetik yang unggul. Biasanya itu induk yang optimal itu memiliki keturunan dengan sifat-sifat yang bisa beradaptasi terhadap penyakit, pertumbuhan yang cepat, atau kemampuan reproduksi yang baik gitu, Mas, menurut saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Cukup. Oke, terima kasih Mbak Zawa. Mungkin saya mau menambahkan satu aja ya. Jadi induk yang baik itu saya memiliki Baik, apakah dari Farida jadi atau tidak? sudah cukup saja begitu. Sekian dari kelompok D. Maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Jelas dong.